Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan ja'ala syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali dalam rangka silaturahim. Sebagaimana informasi kami sebelumnya bahwa malam ini kita bahas tentang ayat suci Al-Quran di atas konstitusi yang bertemakan kekayaan alam dan zakat, solusi atasi kemiskinan. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, senang sekali malam ini kita silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita malam ini menambah barokah, keberkahan silaturahim di antara kita, saling kenal, saling sapa, sehingga silaturahim ini terus berlanjut. Sebab dengan silaturahim insya Allah kita akan mendapatkan syafaat, rezeki bertambah, umur bertambah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, tema ini kita angkat sebab memang akhir-akhir ini kita dalam situasi COVID-19, bencana ini luar biasa, memiliki dampak yang sangat luas, sehingga di sana sini masyarakat mengalami kesulitan. Oleh karena itu, tema ini terutama tentang zakat, semoga para agniya memiliki kesadaran untuk membantu dan menolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan hidup dalam menghadapi bencana COVID-19 sekarang ini. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi kita betul-betul dalam kondisi lemah, banyak PHK, pengangguran, disusul dengan banyak masalah hukum, kejahatan, pencurian, perampokan, dan sebagainya. Sehingga hal ini adalah menunjukkan keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kita bersama untuk merenungkan mengapa ini bisa terjadi. Apakah hal ini bisa terjadi di negara-negara lain yang sudah mapan, yang sudah maju, di mana meskipun terjadi musibah diiringi dengan kejahatan sosial, rasanya kita jarang mendengar, terutama di negara-negara yang menjalankan syariat Islam. Misalnya Saudi Arabia, meskipun tidak 100% negara Islam, tetapi syariat Islam di sana sedikit banyak ditegakkan sehingga kemakmuran terlihat, keamanan terjamin, masyarakatnya aman, tentram, meskipun adanya bencana COVID-19 ini. Sahabat dakwah Al-Mukarramah, data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kemiskinan negara kita hampir 27%. Apalagi tahun-tahun sekarang,
di mana banyak perusahaan yang tutup, usaha yang gulung tikar, PHK di mana-mana, usaha-usaha mandiri masyarakat UKM banyak yang tutup dan berhenti. Sungguh ini adalah menunjukkan keprihatinan. Lalu bagaimana negara mengatasi hal ini? Bagi kita sama-sama paham, negara tentu akan mengalami kesulitan dan memang sedang sulit. Defisit anggaran, hutang yang membesar. Oleh karena itu, mari kita cari duduk masalahnya, mengapa ini bisa terjadi. Oleh karena itu, Al-Fakir dalam kesempatan yang baik ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bagaimana kedudukan negara dalam mengatasi kemiskinan menurut konstitusi. Yang kedua, bagaimana kekayaan alam dalam konstitusi dan menurut pandangan Islam. Dan yang ketiga, apakah zakat sudah memberi solusi atas masalah-masalah kemiskinan ini. 3 masalah ini mudah-mudahan kita bahas dalam waktu yang cukup singkat, hanya 20-30 menit. Marilah kita mulai saja pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kedudukan negara dalam mengatasi masalah ini menurut konstitusi. Sebagaimana kita ketahui bahwa konstitusi kita sudah mengatur dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam batang tubuh, UUD 45 pasal 34 ayat 1-3 itu menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2-nya, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan. Ayat yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, layanan umum yang layak. Jadi secara normatif negara sadar punya tanggung jawab dan harus bertanggung jawab karena konstitusi sudah mengamanahkan itu. Lalu siapa negara yang dimaksud? Negara itu meliputi pemerintah, rakyat, wilayah, dan konstitusi. Tentu dalam hal ini adalah pemerintah selaku mandataris hasil pemilihan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Cuma masalahnya adalah APBN kita defisit. Bahkan konon sudah banyak hutang ke Bank Dunia, negara donor, bahkan investor. Yang menyedihkan akibatnya adalah kebijakan negara ini terkadang diintervensi oleh negara-negara investor. Sehingga diantaranya adalah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tadi, yang seharusnya dikuasai oleh negara, dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan asing, oleh investor-investor asing, yang seharusnya hasil kekayaan alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, akhirnya kekayaan alam itu, kalau istilah capres dahulu, bocor. Dan memang kenyataan. Oleh karena itu dalam mengatasi musibah bencana COVID-19, kita seperti tidak percaya diri karena memang tidak ada uang. Negara pun defisit. Sebabnya adalah sangat-sangat panjang. Kalau kita lihat kronologisnya sangat panjang, bertahun-tahun, puluhan tahun. Meskipun secara tegas kekayaan alam menurut konstitusi pasal 33 bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, apakah betul-betul terlaksana? Kalau terlaksana, tidak mungkin negeri sebesar ini
terjadi kemiskinan yang sangat panjang, sangat lama, dan sangat besar, masif. Apalagi sekarang dalam kondisi ekonomi yang lemah, yang seharusnya kebijakan ketika terjadi bencana, negara membuat regulasi yang darurat, apakah PSBB atau lockdown, rakyat diberikan subsidi. Dari mana? Dari hasil kekayaan alam yang seharusnya sudah dikuasai oleh negara tadi. Namun lagi-lagi kita tahu bahwa kekayaan alam ini sejak lama memang dikuasai oleh asing melalui regulasi perundang-undangan yang berlaku, undang-undang migas. Ya. Ini adalah satu regulasi yang sejak dibentuk saja sudah banyak intervensi agar hak-hak kepemilikan itu betul-betul asing bisa mengelola, bisa menguasai. Jadi asas-asas manfaat dan asas-asas kepemilikan ini rancu. Kita tidak mandiri dengan alasan lemahnya SDM, kurangnya modal, sehingga banyak kontrak-kontrak karya, KSO, dan penguasaan tambang migas diserahkan ya, dengan skema-skema profit sharing atau bagi hasil yang justru yang besar adalah mereka. Alasannya bahwa biaya produksi dapat dipotong untuk investor, sehingga hasil kekayaan bumi ya, betul-betul secara de facto kita hanya mendapatkan sisa-sisa tanda kutip ya. Dan hal ini terus berlanjut sampai sekarang. Meskipun ya, kita tahu ada tambang emas konon 51% sudah dikuasai oleh negara kita. Alhamdulillah, meskipun aneka tambang yang mewakili penguasaan saham di Freeport tersebut, dananya dari mana pun kita tidak tahu, dan konon tidak terbuka entah dari mana dananya, apakah pinjam lagi dari luar negeri. Maka saham 51 apakah betul-betul murni itu adalah milik bangsa Indonesia? Wallahu alam. Karena sumber dananya pun konon katanya adalah pinjaman juga dari luar negeri. Jadi memang sangat kompleks. Ini adalah hal-hal yang sangat mendasar sebetulnya bagi hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itu, Al-Fakir mengajak kita bersama bahwa kedudukan fakir miskin ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Tidak bisa negara berlepas diri, tetapi dengan kondisi seperti sekarang, untuk jangka pendek tentu negara tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu kita mendorong kepada elit, mendorong pada penguasa untuk jangka panjang hendaknya hal ini betul-betul diperhatikan agar kemakmuran rakyat ini betul-betul dijamin. Lalu bagaimana kekayaan alam dalam pandangan Islam? Islam 14 abad yang lalu sudah menjelaskan. Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-muslimun suraka, kaum muslimin itu harus berserikat, memiliki hak yang sama, minimal dalam hal fisalasi filma wal kala wan nar, sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Majah bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dikuasai oleh pribadi, yaitu air, kemudian rumput, karena memang di zaman itu adalah sangat sulit rumput itu, karena memang mereka adalah mata pencahariannya peternak. Yang ketiga adalah wanar, maknanya adalah kalau zaman sekarang adalah tambang, api itu tambang. Maka kata Rasul, la yumna'na, tidak boleh monopoli dalam hal air, wal kala wan nar.
Intinya adalah bahwa segala hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, harus milik bersama, tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang, apalagi pribadi, privat. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ya, kita tahu bahwa banyak sekali sumber hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta, oleh privat. Air minum, harusnya itu adalah negara, seperti PDAM, harusnya PDAM, harus pemerintah. Lalu air minum, ya, seperti air minum mineral yang lain, justru dikuasai oleh swasta, bahkan asing yang monopoli, yang menguasai sumber-sumber air di pegunungan itu saat ini banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, bahwa jelas sekali bahwa dalam Islam kekayaan alam harus dikuasai oleh negara sebagai sumber pemasukan utama. Selain itu adalah zakat. Sambil menyapa, saya terima kasih Bu Siti Mulyati. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah berpartisipasi. Kemudian Pak Sofwan Koharudin. Assalamualaikum Pak Sofwan. Assalamualaikum. Masya Allah, jazakallah khair. Sudah partisipasi. Salam kenal Ibu Siti, Pak Sofwan maksud saya. Acara ini mudah-mudahan terus terlaksana setiap malam sebagai sarana untuk saling sapa menyapa, ya, saling kenal mengenal di antara kita. Bapak Ibu silakan komentar atau bertanya atau berpendapat, atau barangkali memberikan masukan, kritikan juga dengan senang hati kami terima. Sahabat Daku Al-Mukarramah, Daku itu adalah Darul Quran Al-Mukarramah, lembaga kami yang sedang dirintis, sedang didirikan, ya, yang bergerak di bidang pendidikan tahfidzul Quran. Insya Allah kita sedang berusaha untuk mendirikan satu mahad atau satu pesantren namanya Daku Darul Quran Al-Mukarramah di Cipanas Puncak Cianjur, insya Allah. Kemudian terima kasih Pak Yudi Rohimat, jazakallah Pak Rudi, Pak Koharudin, Ibu Siti Mulyati, dan banyak lagi yang lainnya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Pembahasan yang ketiga adalah yang terakhir, zakat, solusi atasi kemiskinan. Apakah sudah menjawab zakat untuk mengatasi kesulitan kemiskinan, lebih-lebih saat ini? Makanya tidak heran ya, pemerintah jauh-jauh hari sudah mengingatkan bahwa agar pembayaran zakat dimajukan, ya, terutama zakat fitrah, terutama juga zakat mal, ya, para hartawan, dunia usaha, hendaknya saat-saat sekarang inilah, ya, kalau sudah mencapai nisab, nah, silakan, ya, dianjurkan, ya, bahkan wajib zakat ini untuk dikeluarkan, ya. Sebagaimana Allah dalam surah At-Taubah, ya, khudh min anwalihim sadaqah, kata Allah pada Rasulullah, disampaikan, ya Rasulullah, khudh min anwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum, dengan zakat itu kamu membersihkan, watuzakkihim, dan mensucikan mereka, watuzakkihim biha, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sahabat Daku Al-Mukarramah, setelah saya lihat asbabun nuzul daripada surat ini, At-Taubah 103, ternyata dahulu ada sahabat Rasul yang namanya Sa'labah.
kita pernah mendengar riwayatnya. Sa'labah ini adalah orang yang fakir miskin di zaman Rasul. Tapi beliau selalu minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon doakan saya supaya mendapatkan harta. Nanti kalau sudah kaya saya akan bersedekah. Rasulullah sudah melihat gelagatnya, memang orang ini tidak bisa dipegang janjinya, sehingga tidak serta-merta langsung dijawab dan didoakan. Besoknya datang lagi dan seterusnya sampai berulang-ulang. Akhirnya karena Sa'labah ini adalah usahanya minta doa kepada Rasul ini terus menerus, sehingga akhirnya Rasulullah pun mendoakan, ya Allah, karuniakanlah Sa'labah rizki. Qadarullah, Sa'labah ini akhirnya diberikan rizki oleh Allah seekor unta, dan terus dia berkembang biak. Satu saat, di saat perang pun Sa'labah ikut, tapi setelah hartanya banyak, waktunya sholat ditinggal, sehingga Rasulullah mulai curiga, ini ada apa dengan Sa'labah. Akhirnya turunlah ayat, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil zakat, dan ternyata benar, Sa'labah tidak mau membayar zakat. Sampai akhirnya ketika Rasulullah wafat pun, Sa'labah ini meskipun mulai ada kesadaran untuk membayar zakat, tapi Rasulullah sudah terlanjur kecewa, sampai pernah datang dengan dilumuri mukanya dengan tanah. Sahabat dakwah al-mukarramah, Sa'labah ini adalah kisah monumental, salah satu contoh yang patut kita kenang, bahwa jangan sampai kita terjadi hal ini pada diri kita. Waktu miskin kita sering berdoa supaya diberikan kekayaan, tetapi setelah kaya kita lupa untuk membayar zakat, kita lupa untuk membayar sedekah. Sahabat dakwah al-mukarramah, lalu apa hukumnya zakat? Hukumnya adalah wajib, bagaimana dalam rukun iman. Bahkan di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, itu memerangi pihak-pihak yang tidak mau membayar zakat. Perang dengan betul-betul perang. Dan yang terakhir, apa manfaatnya zakat? Sebagaimana ayat tadi adalah membersihkan harta, membersihkan jiwa. Dan muzaki ini didoakan oleh Rasulullah saat itu. Sebagaimana Abdullah bin Abu Aufa ketika datang pada Rasulullah membayar zakat, Rasulullah mendoakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Karena memang perintahnya begitu. Khudh min anwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Maka orang-orang kaya membayar zakat itu adalah untuk mensucikan hartanya, jiwanya, dan dia orang kaya ini akan didoakan sebagaimana Rasulullah SAW telah mendoakannya. Maka si muzaki ini hidupnya sakanul lahum, hidupnya akan tenang. Sebab apa? Orang-orang miskin apresiasi pada orang kaya, melindungi, mendoakan. Maka tidak akan ada orang miskin ini mencuri, mengganggu orang kaya, sehingga terjadilah ketentraman di masyarakat. Sebab apa? Si kayanya membantu dan si miskinnya mendoakan, melindungi. Oleh karena itu, di situasi seperti sekarang ini adalah saat-saat yang sangat tepat. Berapapun harta yang kita miliki, hendaknya sebagian kita nafkahkan, bantu mereka yang sangat membutuhkan, bantu sembako, bantu makanan, bantu uang, bantu perhatian, tegur sapa. Ini adalah bentuk-bentuk sedekah. Karena waktu yang terbatas,
Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah negara harus mulai reorientasi kekayaan alam ini yang selama ini diserahkan kepada asing yang melalui PSO, kontrak karya, apalagi kontrak-kontrak skema-skema rahasia. Bagaimana kita dengar ya, RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Beberapa pihak menyebut bahwa draftnya itu sangat-sangat sulit untuk dilihat, dikontrol. Seperti apa sebetulnya draft rancangan undang-undang yang akan disahkan, dibuat oleh pihak pemerintah. Kalau ini terbuka, rakyat berhak untuk melihat, menilai apa isi draft perancangan undang-undang. Jangan sampai merugikan, sebab undang-undang itu berlaku tidak sehari dua hari, bukan hanya berlaku satu periode, dan itu berlaku terus selama negeri ini berdiri, kecuali ada revisi. Oleh karena itu kita meminta kepada para pihak penguasa terutama, hendaknya transparan sehingga rakyat tidak terus-menerus dirugikan. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua adalah para agnia hendaknya mulai berpikir, mulai sadar bahwa zakat adalah kewajiban, lebih-lebih saat ini ketika ekonomi rakyat sangat membutuhkan. Menurut data Basnas, potensi zakat itu sebetulnya sampai 200 triliun lebih per tahun, hampir 10% dari APBN. Jika potensi zakat individu, zakat badan hukum, dunia usaha seperti pertambangan, memang mereka selain bayar pajak, dalam syariat Islam mereka diwajibkan untuk bayar zakat, meskipun nanti dikompensasi untuk pengurangan pajak. Jika hal ini terus dikumpulkan, dilaksanakan, tidak ada cerita lagi umat Islam itu miskin. Tidak ada lagi cerita anekdot yang disampaikan oleh mantan wakil presiden Pak JK menyebut bahwa jika 10 orang kaya kumpul, jika ada 100 orang kaya kumpul, maka yang satu itu muslim, yang 99 non muslim. Nauzubillah. Mengapa ini bisa terjadi? Justru yang 99 orang kaya bukan Islam. Sebaliknya 100 orang miskin jika kumpul, 99 orang Islam, satu bukan orang Islam. Ini sangat ironis. Kenapa bisa terjadi? Kita memang tidak mau menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi diri ke dalam. Umat Islam harus meningkatkan etos kerja, meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, keterampilan. Maka ada ormas seperti NU mendirikan sekolah, pesantren, universitas. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, dan ormas-ormas yang lain, LSM lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan potensi umat Islam agar tidak terjebak dalam mata rantai kemiskinan ini. Inilah harapan kita. Terima kasih kepada para pemirsa, Pak Yudi, Pak Ibu Siti, jazakallah khair. Mudah-mudahan silaturahim kita terus, bukan hanya hari ini, terus setiap hari insya Allah kita berjumpa dalam rangka untuk saling kenal, saling sapa. Kalau ada yang benar, insya Allah datang dari Allah. Yang dhaif, yang salah, datang dari saya yang dhaif, yang lemah. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali esok malam dalam tema yang akan berbeda, mudah-mudahan lebih menarik. Jika ada tema-tema yang ingin diusulkan, silakan komentar. Insya Allah kita akan bahas. Jazakallah khair. Mari kita tutup acara kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Badan Wakaf Darul Quran Al-Mukarramah, sebuah lembaga pendidikan tahfidzul Quran yang akan berdiri di daerah Puncak Cipanas, Jawa Barat,
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.